Shalom saudara, hari ini kita akan belajar kembali dari Mazmur nomor 59 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah berhenti belajar dari kehidupan pribadi Daud. Saudara, tapi jangan kita berpikir bahwa Daud itu adalah orang yang khusus, orang yang berbeda dengan kita. Tidak, Daud itu sama dengan kita. Dia adalah manusia biasa seperti kita. Tetapi dia punya iman yang besar yang kita patut teladani. Saudara, hari ini kita belajar dari Mazmur nomor 59. Mazmur nomor 59 dilatar belakangi oleh satu situasi di mana Daud sedang menghadapi teror dari Raja Saul. Kita tahu bahwa Raja Saul sangat membenci Daud. Daud banyak memimpin peperangan dan Daud mendapatkan puji-pujian dari orang-orang Israel sehingga Saul sangat membenci Daud. Nah saudara, Saul mengutus orang-orang suruhan untuk mengawasi rumah Daud dan untuk menangkap Daud, dan bukan hanya itu saja, untuk membunuh Daud. Saudara, ini bukanlah situasi yang biasa ya. Saudara, Daud tentu menghadapi satu ancaman yang berat ya, satu ancaman nyawa, dan Daud menghadapi satu tekanan yang besar. Nah, apa yang ia lakukan? Kita tahu bersama bahwa Daud adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Dia tahu bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan. Saudara-saudara, Daud berseru, "Tuhan, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku." Dia mencari Tuhan dan dia sangat bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada pertolongan di luar Tuhan. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Dan itulah yang diyakini oleh Daud. Nah, mengapa Daud terus berdoa dan berseru kepada Tuhan? Karena Daud percaya kepada Tuhan. Berulang kali Daud berkata, "Ya, kekuatanku Engkau. Aku hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan adalah kota bentengku." Saudara-saudara, kita tahu bahwa kota-kota pada waktu itu dikelilingi oleh benteng. Benteng akan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang tinggal di dalam kota. Ketika ada musuh datang menyerang, maka mereka akan aman di dalam kota karena ada benteng yang melindungi kota. Dan Daud menggambarkan Tuhan adalah kota benteng yang akan memberi perlindungan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud begitu meyakini Tuhan, sehingga di dalam menghadapi pergumulan hidup, dia mencari Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan dengan keyakinan yang penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Nah, di dalam masa-masa sulit juga tidak hanya itu yang dilakukan oleh Daud. Daud mampu berseru kepada Tuhan, bersorak memuji nama Tuhan, karena dia percaya tangan Tuhan tidak akan membiarkannya. Saudara, biarlah kita juga belajar dari kehidupan Daud. Ketika menghadapi pergumulan hidup yang berat, marilah kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tapi kita juga harus percaya dan kita meyakini pertolongan Tuhan. Tangan Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan pasti akan menopang kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk terus berharap dan percaya kepada Tuhan seperti Daud. Tuhan Yesus memberkati. Kagum hormat